Sidang Senat terbuka dalam rangka wisuda Taruna Program Diploma 4 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 52 dan Politeknik Imigrasi Angkatan 20 tahun akademik 2021 Kamis 23 Desember 2021 dimulai. Calon wisudawan memasuki tempat acara.
Mohon berdiri. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Presidium memasuki tempat acara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kementerian Hukum dan HAM diiringi paduan suara.
Silakan duduk kembali. Yang terhormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Yang kami hormati Pimpinan Tinggi Media Unit Utama, Staf Ahli Menteri, Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Fungsional Ahli Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Sivitas Akademika Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi, tamu undangan, serta orang tua dan wisudawan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur senantiasa kita curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat dan kesempatan sehingga dapat berkumpul dalam suasana yang membahagiakan di auditorium BPSDM Hukum dan HAM dalam acara Sidang Senat Terbuka dalam rangka Wisuda Taruna Program Diploma 4 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 52 dan Politeknik Imigrasi Angkatan 20 tahun akademik 2021. Bapak dan Ibu yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia, acara wisuda pada pagi hari ini akan dibuka dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Ali Usman. Kepada Bapak Ali Usman, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin doa akan kami pimpin secara Islam, bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas limpahan rahmat-Mu pada pagi ini kami dapat melaksanakan kegiatan wisuda bagi taruna-taruni Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 52 dan wisuda bagi taruna-taruni Politeknik Imigrasi Angkatan 20. Semoga kegiatan wisuda yang kami laksanakan pada pagi ini senantiasa dalam bimbingan, lindungan, dan ridho-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan wisuda ini sebagai kegiatan yang membawa kebahagiaan dan keberkahan bagi kami, khususnya bagi para wisudawan dan wisudawati Sivitas Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Sivitas Politeknik Imigrasi, serta kebahagiaan bagi orang tua tercinta, kerabat, serta sanak saudara. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami wisudawan dan wisudawati yang mampu mengamalkan ilmu yang telah kami peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kami, untuk kementerian kami, dan untuk bangsa kami. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang jujur, amanah, berakhlak, berkualitas, dan berintegritas dalam menjalankan tugas dan kewajiban kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kami, rahmatilah kami, sehatkanlah kami, sehatkan keluarga kami, mudahkan urusan kami, terimalah amal ibadah kami, dan kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya, pembukaan sidang Senat Terbuka dalam rangka Wisuda Taruna Program Diploma 4 Poltekip dan Poltekim tahun akademik 2021 oleh Ketua Senat Dewan Dosen Politeknik Imigrasi. Kepada yang kami hormati Bapak Surya Pranata SHMH, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Kamis 23 Desember 2021, sidang Senat terbuka Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi dalam rangka wisida program Diploma 4 Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Taruna Politeknik Imigrasi tahun akademik 2021 saya nyatakan dibuka. Pembacaan laporan penyelenggaraan pendidikan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi tahun akademik 2021 oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan HAM. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Asep Kurnia, disilahkan. Yang terhormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Profesor Yasona Halauli SH MSc PhD. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Andes Yosep Naisoi MM. Yang terhormat para pimpinan tinggi media unit utama, staf ahli, staf khusus menteri, pimpinan tinggi pratama, jabatan fungsional ahli utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Yang terhormat Kepala Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau yang mewakili. Yang terhormat Direktur Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau yang mewakili, Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Direktur Politeknik Imigrasi, dosen, pelatih, pembina dan segenap sivitas akademika Poltekip dan Poltekim. Yang terhormat Ketua IKA Poltekim, Profesor Dr. M. Iman Santoso SHMH. Yang terhormat Ketua IKA Akip Poltekip, Bapak Y. Ambeg Paramarta SH MSI. Yang berbahagia para undangan, orang tua wali taruna yang hadir langsung sebagai perwakilan dan yang hadir secara virtual, serta wisudawan Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi yang saya cintai dan yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas karunia dan nikmat-Nya pagi hari ini kita dapat menghadiri dan melaksanakan wisuda Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 52 dan Taruna Politeknik Imigrasi Angkatan 20 tahun akademik 2021. Bapak Menteri Hukum dan HAM yang kami hormati, perkenankan kami menyampaikan laporan singkat hasil pembelajaran yang telah dilalui selama 4 tahun oleh Taruna Poltekip dan Poltekim sebagai berikut. Taruna yang saat ini diwisuda adalah penerimaan Taruna tahun 2017 sejumlah 506 orang yang terdiri dari 256 Taruna Poltekip dan 250 Taruna Poltekim. Pembelajaran dimulai awal tahun 2018, di mana seluruh taruna masih melaksanakan pembelajaran secara klasikal di kampus Gandul, Depok. Namun sejak 16 Maret tahun 2020 sampai dengan saat ini, seluruh taruna melaksanakan pembelajaran jarak jauh karena kondisi pandemi COVID-19. Pembelajaran di Poltekip dan Poltekim
dilaksanakan selama 8 semester melalui 3 metode pembelajaran, yakni pengajaran yang bertujuan untuk membangun profesionalitas, kemandirian berpikir, integritas diri, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional dalam hal pembelajaran. Pengasuhan yang bertujuan untuk membentuk jati diri taruna yang tanggap, tanggon, tengginas, dan welas asih. Selama masa pandemi, proses pembelajaran dengan metode pengajaran dilaksanakan secara virtual atau pembelajaran jarak jauh. Sedangkan proses pelatihan dan pengasuhan dilaksanakan bekerja sama dengan kantor wilayah dan unit pelaksana teknis pemasyarakatan dan imigrasi sesuai dengan surat edaran bersama Sekretaris Jenderal dan Kepala BPSDM nomor SEK 06 OT 0202 tahun 2020 dan nomor SDM 02 OT 0202 tahun 2020 tentang pengasuhan taruna politeknik oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Selain mengikuti proses pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan, taruna Poltekip dan Poltekim melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa pemberian santunan kepada anak yatim, donor darah, bantuan bagi warga binaan pemasyarakatan, bantuan kepada masyarakat di sekitar BPSDM Hukum dan HAM, dan tempat tinggal taruna, serta melakukan sosialisasi tentang Poltekip dan Poltekim di sekolah-sekolah. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh taruna Poltekip Angkatan 52 dan Poltekim Angkatan 20 telah menorehkan beberapa prestasi yang membanggakan, antara lain untuk taruna Poltekip, juara pertama Lomba Karya Tulis Ilmiah Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Politeknik Penerbangan Indonesia di Curug. Terima kasih. Juara pertama Atletik 100 meter putra pada Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Juara pertama Taekwondo dan juara satu di bawah usia 49 tahun Millenia Cup Taekwondo Championship ketiga yang diselenggarakan oleh Pengprov Taekwondo DKI Jakarta. Juara pertama Lomba Orator terfavorit kategori mahasiswa dan juara dua Lomba Orasi Nasional yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sedangkan prestasi yang ditorehkan taruna Poltekim, juara pertama Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Olimpiade Tingkat Nasional Universitas Brawijaya tahun 2020. Ya. Baik, terima kasih. Juara kategori fan favorit Lomba Halo China Video Competition Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia tahun 2020. Juara kedua Lomba Video Creative Competition Komite Informasi Pusat tahun 2020 dan juara dua Atletik Putra Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan tahun 2020. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, berikut kami sampaikan informasi lulusan Program Diploma 4 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi tahun akademik 2021. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan sejumlah 250 lulusan Diploma 4 yang terdiri dari 85 orang program studi manajemen pemasyarakatan, 81 orang program studi teknik pemasyarakatan, dan 84 orang program studi bimbingan kemasyarakatan. Politeknik Imigrasi sejumlah 248 lulusan yang terdiri dari
31 lulusan program studi manajemen teknologi keimigrasian, 111 lulusan program studi administrasi keimigrasian, dan 106 lulusan program studi hukum keimigrasian. Berdasarkan hasil evaluasi belajar, tahap akhir dilaporkan bahwa Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang diwisuda sebanyak 250 orang terdiri dari 242 orang berasal dari Angkatan 52, 2 orang berasal dari Angkatan 51, dan 6 orang dari pegawai. Adapun selama masa pendidikan, Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 52 mengalami pengurangan jumlah sebanyak 7 orang yang terdiri dari 3 orang drop out atau dikeluarkan karena melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. 4 orang turun tingkat dan diberikan cuti akademik karena sakit yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Politeknik Imigrasi yang diwisuda sebanyak 248 orang, terdiri dari 246 orang berasal dari Angkatan 20, 2 orang dari Angkatan 19. Adapun selama masa pendidikan, Taruna Politeknik Imigrasi Angkatan 20 mengalami pengurangan jumlah sebanyak 4 orang, terdiri dari 2 orang yang tidak mengikuti pendidikan sejak dinyatakan lulus, 1 orang dikeluarkan karena disersi, dan 1 orang karena meninggal dunia. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, sebelum saya membacakan wisudawan terbaik, izinkan pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan informasi terkait dengan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan yang telah melaksanakan pemeriksaan terinci kinerja atas efektivitas penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi pada Poltekip dan Poltekim mulai tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan 10 Desember 2021. BPK merekomendasikan mulai dari proses analisis kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dalam proses rekrutmen, evaluasi kurikulum untuk mendukung kualitas lulusan taruna yang siap kerja, serta pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran. Menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut, kami akan bekerja sama dengan Sekretariat Jenderal, Ditjen Imigrasi, dan Ditjen Pemasyarakatan untuk mewujudkan kualitas lulusan taruna yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Bapak Menteri serta hadirin yang saya hormati. Berikut 3 wisudawan terbaik Politeknik Ilmu Pemasyarakatan tahun akademik 2021. Peringkat pertama, Prodi Manajemen Pemasyarakatan, nama Raffi Rizaldi. Indeks prestasi 3,82, predikat kelulusan dengan pujian. Raffi Rizaldi ini putra dari Bapak Dafrizal, pekerjaan wira swasta, dan Ibu Lidian Sumarni, pekerjaan ibu rumah tangga. Peringkat pertama, Prodi Teknik Pemasyarakatan, Mutiah Setiawati dengan indeks prestasi 3,78, predikat kelulusan dengan pujian. Mutiah Setiawati, putri dari Bapak Sutarman, pekerjaan PNS di Lapas Kelas 2A Sragen, dan Ibu Dwi Riswanti, pekerjaan ibu rumah tangga. Peringkat pertama, Prodi Bimbingan Kemasyarakatan, Fajar Putra Prastina dengan indeks prestasi 3,90 dengan pujian. Fajar adalah putra Bapak Suryono, pekerjaan swasta,
dan Ibu Septiana pekerjaan guru taman kanak-kanak. Berikut 3 wisudawan terbaik Politeknik Imigrasi tahun akademik 2021. Peringkat pertama, Erja Lasoturia Anansih Medrova, indeks prestasi 3,72 dengan pujian. Erja adalah putri dari almarhum Bapak Tema Zatola Medrova dan Ibu Ernawati Lawo Wirausaha. Peringkat pertama, Prodi Hukum Keimigrasian, Desi Puspita Siagian, indeks prestasi 3,59 dengan pujian. Desi putri dari Bapak Edward L. Siagian, pensiunan imigrasi, dan Ibu Priska Rita Nafitupulu, wirausaha. Peringkat pertama, Program Manajemen Teknologi Keimigrasian, Putu Maha Pemana Aditya, dengan indeks prestasi 3,73 dengan pujian. Putu Maha, putra dari Bapak Ketut Intiara Pekerjaan Wirausaha, dan Ibu Kade Lastrini, ibu rumah tangga. Bapak Menteri serta hadirin sekalian, pada kesempatan ini kami menghaturkan terima kasih tak terhingga kepada para dosen, pelatih, instruktur, pembina, dan orang tua wisudawan, serta kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kerjasamanya hingga terlaksananya pendidikan bagi seluruh lulusan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi. Dan kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan pendidikan terdapat kekurangan. Selanjutnya, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk mewisuda Taruna Politeknik lulusan tahun akademik 2021 yang telah menyelesaikan pendidikan serta berkenan untuk menyampaikan orasi ilmiah sekaligus menyaksikan serah terima alumni Poltekip dan Poltekim dari Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM kepada Sekretariat Jenderal yang selanjutnya akan diserah terimakan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi guna melaksanakan tugas dan pembinaan lebih lanjut. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Atas perkenan dan perhatian Bapak Menteri dan seluruh undangan yang hadir pada kesempatan hari ini, kami menghaturkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Pelaksanaan wisuda. Pembacaan surat keputusan evaluasi belajar tahap akhir Taruna Program Diploma 4 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan tahun akademik 2021. Keputusan Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor SDM.3.SM.09.04/445 tahun 2021 tentang evaluasi belajar tahap akhir Taruna Poltekip Angkatan 52 tahun akademik 2021. Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang evaluasi belajar tahap akhir Taruna Poltekip Angkatan 52 tahun akademik 2021. Ke-1,
mengesahkan evaluasi belajar tahap akhir Taruna Angkatan 52 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan tahun akademik 2021 dengan klasifikasi A. Penentuan peringkat berdasarkan akumulasi nilai pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan atau pembinaan selama menjalani pendidikan. B. Penentuan predikat kelulusan berdasarkan pada akumulasi nilai pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan atau pembinaan selama menjalani pendidikan. C. Penentuan kelulusan berdasarkan pada indeks prestasi kumulatif dengan angka lebih dari sama dengan 2,75 dinyatakan lulus. Kedua, Taruna Angkatan 52 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang nama-namanya tercantum dalam lajur 3 lampiran keputusan ini, mulai dari A. Program Studi Manajemen Pemasyarakatan, nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 85. B. Program Studi Teknik Pemasyarakatan, nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 81. Dan C. Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 84 dinyatakan lulus. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Depok pada tanggal 17 Desember 2021, Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Dr. Rahmayanti BCIP SH MSI, NIP 1969 04 26 1992 03 2001 ditanda tangani. Lampiran Surat Keputusan Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan nomor SDM.SM.09.04 garis datar 445 tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021. Program Studi Manajemen Pemasyarakatan peringkat ke-1, nama Raffi Rizaldi, indeks prestasi 3,82, predikat dengan pujian. Peringkat kedua, nama Abelia Parameswari, indeks prestasi 3,77, predikat dengan pujian. Peringkat ketiga, nama Hasim Asngari, indeks prestasi 3,76, predikat dengan pujian. Nomor 4 sampai dengan 84. 85, nama Muhammad Lutfi Aka, indeks prestasi 3,42, predikat sangat memuaskan. Program Studi Teknik Pemasyarakatan peringkat ke-1, nama Mutia Setiawati, indeks prestasi 3,78, predikat dengan pujian. Peringkat kedua, nama Erida Erviana Simanjuntak, indeks prestasi 3,74, predikat dengan pujian. Peringkat ketiga, nama Husein Cahyono, indeks prestasi 3,73, predikat dengan pujian. Nomor 4 sampai dengan 80, 81, nama Tegar Kuncoro Aji, indeks prestasi 3,28, predikat sangat memuaskan. Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan peringkat ke-1, nama Fajar Putra Prastina, indeks prestasi 3,90, predikat dengan pujian. Peringkat kedua, nama Muhammad Zakaria, indeks prestasi 3,90, predikat dengan pujian. Peringkat ketiga, nama Zenita Ayu Hanestia, indeks prestasi 3,82, predikat dengan pujian. Nomor 4 sampai dengan 83. 84, nama Joseph Pasaribu, indeks prestasi 3,38, predikat sangat memuaskan. Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Dr. Rahmayanti BCIP SH MSI, NIP 1969 04 26 1992 03 2001 ditanda tangani.
Pembacaan surat keputusan evaluasi belajar tahap akhir Taruna Program Diploma 4 Politeknik Imigrasi tahun akademik 2021. Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, nomor SDM-8031.SM.10.04 tahun 2021 tentang hasil yudisium Diploma 4 peserta didik tingkat 4 Politeknik Imigrasi tahun akademik 2021. Direktur Politeknik Imigrasi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Direktur Politeknik Imigrasi tentang hasil yudisium Diploma 4 peserta didik tingkat 4 Politeknik Imigrasi tahun akademik 2021. Ke-1. Peserta didik tingkat 4 Diploma 4 Politeknik Imigrasi tahun akademik 2021 sejumlah 248 orang dinyatakan lulus. Kedua, peringkat peserta didik tingkat 4 Diploma 4 Politeknik Imigrasi tahun akademik 2021 pada lajur 1 ditentukan dari total prestasi hasil pembelajaran dengan metode pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan pada lajur 5, serta ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Depok pada tanggal 23 November 2021, Direktur Politeknik Imigrasi Wisnu Widayat SH.MSI, NIP 1964 1126 1987 03 1001 ditandatangani. Lampiran Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi nomor SDM-8031.SM.10.04 tahun 2021 tanggal 23 November 2021. Hasil yudisium Diploma 4 peserta didik tingkat 4 Program Studi Hukum Keimigrasian Politeknik Imigrasi tahun akademik 2021. Peringkat 1, nama Desi Puspita Siagian, total prestasi 84,76. Peringkat 2, nama Agung Joko Prastyo, total prestasi 84,34. Peringkat 3, nama Reski Nirwana Sebayang, total prestasi 84,22. Peringkat 4 sampai dengan 105, 106, nama Andika Ronaldo, total prestasi 76,48. Hasil yudisium Diploma 4 peserta didik tingkat 4 Program Studi Administrasi Keimigrasian Politeknik Imigrasi tahun akademik 2021. Peringkat 1, nama Erza Lasoturia Anansih Mendrova, total prestasi 85,40. Peringkat 2, nama Gede Maha Aditya Pramana, total prestasi 84,47. Peringkat 3, nama Dara Shiva Maharani, total prestasi 84,22. Peringkat 4 sampai dengan 110, 111, nama Jaya Feriko Wijaya, total prestasi 74,70. Hasil yudisium Diploma 4 peserta didik tingkat 4 Program Studi Manajemen Teknologi Keimigrasian Politeknik Imigrasi tahun akademik 2021. Peringkat 1, nama Putu Maha Permana Aditya, total prestasi 84,00. Peringkat 2, nama Reno Mareno Sidik, total prestasi 82,57. Peringkat 3, nama Niko Harmono Putra, total prestasi 82,45. Peringkat 4 sampai dengan 30. 31, nama Wildan Raditya Ismail,
total prestasi 77,35. Direktur Politeknik Imigrasi Wisnu Widayat SH MSI NIP 1964-1987-03-1001 ditandatangani. Prosesi wisuda. Kepada perwakilan 3 wisudawan terbaik dari masing-masing program studi mengambil tempat. Kami mohon dengan hormat perkenan Menteri Hukum dan HAM untuk mengukuhkan wisudawan perwakilan 3 taruna terbaik dari masing-masing program studi. Menteri Hukum dan HAM dan Presidium dimohon berdiri. Lulusan terbaik Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 52 tahun akademik 2021. Program Studi Manajemen Pemasyarakatan. Peringkat pertama Raffi Rizaldi, Bengkulu, 24 Mei 1997. Indeks prestasi kumulatif 3,82. Predikat dengan pujian. Peringkat kedua, Abelia Parameswari, Blitar, 15 April 1998. Indeks prestasi kumulatif 3,77. Predikat dengan pujian. Peringkat ketiga, Hasim Asngari, Tulung Agung, 5 November 1996. Indeks prestasi kumulatif 3,76. Predikat dengan pujian. Program Studi Teknik Pemasyarakatan. Peringkat pertama, Mutia Setiawati, Sragen, 1 Juni 1998. Indeks prestasi kumulatif 3,78. Predikat dengan pujian. Peringkat kedua, Erida Erviana Simanjuntak, Siborong-Borong, 18 September 1999. Indeks prestasi kumulatif 3,74. Predikat dengan pujian. Peringkat ketiga, Hussein Cahyono, Cilacap, 21 November 1999. Indeks prestasi kumulatif 3,73. Predikat dengan pujian. Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan. Peringkat pertama, Fajar Putra Prastina, Surabaya, 29 November 1995. Indeks prestasi kumulatif 3,90. Predikat dengan pujian. Peringkat kedua, Muhammad Zakaria, Pamekasan, 12 Desember 1996. Indeks prestasi kumulatif 3,90. Predikat dengan pujian. Peringkat ketiga, Zenita Ayu Hanestia, Pemalang, 26 Juli 1999. Indeks prestasi kumulatif 3,82. Predikat dengan pujian. Lulusan terbaik Politeknik Imigrasi Angkatan 20 tahun akademik 2021, Program Studi Hukum Keimigrasian. Peringkat pertama, Desi Puspita Siagian, Kendari, 16 Maret 1998. IPK 3,59. Predikat dengan pujian. Peringkat kedua, Agung Joko Prastio, Tangerang, 20 Maret 1997. IPK 3,61. Predikat dengan pujian. Peringkat ketiga, Reski Nirwana, Batam, 17 April 1998. IPK 3,51. Predikat dengan pujian. Program Studi Administrasi Keimigrasian. Peringkat pertama, Erza Lasoturia Anansih Mendrova, Cimahi,
22 Januari 1998, IPK 3,72, predikat dengan pujian. Peringkat kedua, Gede Maha Aditya Pramana, Denpasar, 8 Oktober 1999, IPK 3,68, predikat dengan pujian. Peringkat ketiga, Dara Shiva Maharani, Jakarta, 28 September 1999, IPK 3,57, predikat dengan pujian. Program Studi Manajemen Teknologi Keimigrasian peringkat pertama, Putu Maha Permana Aditya, Kerobokan, 17 Januari 2000, IPK 3,73, predikat dengan pujian. Peringkat kedua, Reno Mareno Sidik, Cirebon, 17 Mei 1997, IPK 3,58, predikat dengan pujian. Peringkat ketiga, Niko Harmono Putra, Jakarta, 12 Desember 1996, IPK 3,70, predikat dengan pujian. Menteri Hukum dan HAM dan Presidium berkenan duduk kembali. Penganugerahan wisudawan terbaik dari masing-masing politeknik. Wisudawan terbaik mengambil tempat. Mohon dengan hormat berkenan Menteri Hukum dan HAM untuk mengalungkan medali kepada wisudawan terbaik dari masing-masing politeknik. Presidium dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan foto bersama. Perkenan Menteri Hukum dan HAM kembali ke tempat. Perkenan Menteri Hukum dan HAM kembali ke tempat. Presidium dimohon duduk kembali. Wisudawan dimohon berdiri. Pengucapan janji alumni. Janji alumni Triprastya. Janji alumni Triprastya. Demi kehormatan saya berjanji untuk senantiasa. Demi kehormatan saya berjanji untuk senantiasa. Satu. Menjunjung tinggi kemanusiaan. Menjunjung tinggi kemanusiaan. Mengembangkan
mengembangkan jiwa kasih sayang sesama manusia, dan menjaga nama baik alma mater. Dua, meningkatkan kemampuan profesionalisme, intelektual, dan integritas moral dalam pelaksanaan tugas pengabdian. Tiga, memupuk jiwa korsa, kejujuran, disiplin, keteladanan, adil dan bertanggung jawab, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Wisudawan disilahkan duduk kembali. Penanda tanganan berita acara serah terima alumni Poltekip Angkatan 52 dan Poltekim Angkatan 20. Kami undang dengan hormat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi menuju tempat yang telah ditentukan. Pertama, penandatanganan berita acara serah terima alumni Poltekip dan Poltekim dari Kepala BPSDM Hukum dan HAM kepada Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal dan Kepala BPSDM Hukum dan HAM perkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan diawali oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM. Selanjutnya, Sekretaris Jenderal. Dilanjutkan dengan serah terima alumni Poltekip dan Poltekim dari Kepala BPSDM Hukum dan HAM kepada Sekretaris Jenderal. Perkenan Sekretaris Jenderal untuk tetap di tempat. Kedua, penandatanganan berita acara serah terima alumni Poltekip dari Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Perkenan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan diawali oleh Sekretaris Jenderal. Dilanjutkan dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Dilanjutkan dengan serah terima alumni Poltekip dari Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Perkenan Sekretaris Jenderal untuk tetap di tempat. Ketiga, penandatanganan berita acara serah terima alumni Poltekim dari Sekretaris Jenderal kepada Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi. Penandatanganan diawali oleh Sekretaris Jenderal, dilanjutkan dengan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, dilanjutkan dengan serah terima alumni Poltekim dari Sekretaris Jenderal kepada Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi. Penandatanganan berita acara selesai. Kepada para pihak berkenan kembali ke tempat. Orasi ilmiah oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada yang terhormat Profesor Yasona Haloli, PhD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan, di sini hadir Pak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat yang sudah kita wakafkan dari Kementerian Hukum dan HAM memimpin Nusa Tenggara Timur, Para pimpinan Bapak Joseph Naisoy, sebentar lagi doktor. Tentunya yang
Saya banggakan dan hormati seluruh tim Media, hadir Pak Sekretaris Jenderal, para Dirjen, hadir Pak Dirjen Pas, PLT Dirjen Imigrasi, Sahibul Bait, Kepala BPSDM, ada hadir staf ahli, juga para pimpi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Ban PT hadir secara virtual, Dirjen Vokasi yang juga hadir secara virtual, Ketua IKA Akip Poltekip dan Ketua IKA Poltekim, Prof. Santoso dan Pak Ambek, Rektur Poltekip dan Direktur Poltekim, beserta seluruh sivitas akademika, Ketua Senat, Dewan Dosen Poltekip Poltekim, para orang tua dari anak-anak kami, wisudawan, wisudawati, baik yang dari Poltekip maupun Poltekip yang hadir baik secara fisik maupun secara virtual. Dan tentunya anak-anak saya yang saya banggakan, para wisudawan, wisudawati, Politeknik Pemasyarakatan, dan Politeknik Keimigrasian. Kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas kasih-Nya, penyertaan-Nya, kita dapat hadir dalam acara wisuda lulusan Politeknik Imigrasi Angkatan 20 dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 52. Dari sini kita lihat Politeknik Pemasyarakatan sudah cukup tua, matang. Kita dalam keadaan sehat walaupun di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Kita berharap bahwa kita semua negara, bangsa kita dapat melewati kondisi pandemi COVID-19 ini yang memang kalau dilihat dari ukuran apa yang ada sekarang dicapai pemerintah Indonesia telah melakukan hal yang terbaik dan termasuk salah satu negara yang berhasil mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19. Namun demikian, seluruhnya kita harus tetap taat kepada protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian, masa pandemi ini telah menuntut kita untuk mengubah pola bekerja dan belajar yang semula tatap muka menjadi dalam jaringan daring. Terlebih lagi beberapa tahun ke belakang kita memang sudah memasuki era transformasi digital. Kementerian Hukum dan HAM, sejak awal saya memimpin kementerian ini, saya berkomitmen untuk melakukan transformasi digital, mulai dari birokrasi digital, electronic government, dan tentunya revolusi digital. Transformasi digital menuntut setiap unsur terkait untuk tidak hanya mampu menerapkan pelayanan berbasis digital, tetapi mampu untuk saling bekerja sama dan membentuk suatu pola baru dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Paradigma yang baru ini diharapkan akan mengubah orientasi cara kerja menjadi network government and collaborative governance, organisasi yang dinamis dan mampu bertahan tentu memerlukan tenaga handal, kompeten, dan terampil. Anak-anak saya yang wisuda hari ini akan memasuki Kementerian Hukum dan HAM dan ditempatkan di tempatnya masing-masing. Saya berharap saudara menjadi tenaga-tenaga yang handal, tenaga-tenaga yang terampil, yang menyumbangkan diri untuk bangsa dan negara melalui pengabdian saudara. Saudara-saudara yang diwisuda hari ini adalah calon-calon pemimpin organisasi. Seorang pemimpin harus mampu menjadi role model atau contoh untuk organisasi. Saudara harus mampu membawa kementerian ini menjadi lebih baik dan memberikan legacy di dalamnya. Seperti yang selalu saya katakan kepada anak saya, baik pada pengarahan-pengarahan sebelumnya, penerimaan CPNS maupun kepada saudara-saudara di Poltekip dan Poltekim. Stephen R. Covey mengatakan, there are 4 things, 4L, 4L yang harus saudara perhatikan. To live,
untuk hidup. Untuk hidup saudara berjuang, makan, minum, dan berjuang untuk kehidupan fundamental saudara sebagai insan, sebagai human being. Tetapi to live, untuk hidup itu di dalam kehidupan manusia, social being, tidak hanya untuk hidup. Hidup juga perlu to love, mencintai. Mencintai saudara, mencintai orang tua dengan sepenuh hati. Mencintai saudara-saudara saudara, keluarga saudara, mencintai rekan sekerja saudara, mencintai lingkungan saudara, mencintai anak-anak bangsa yang lain. Kalau hanya saudara berpikir tentang diri sendiri, saudara tidak akan berhasil di kemudian hari. To love. Cinta akan mengalahkan kebencian. Cinta akan mengalahkan dendam. Dalam kehidupan sosial kita harus terus saling mengasah cinta kasih. Cinta kasih dalam artian menyayangi sesama orang lain. Menyayangi tidak hanya terbatas pada keluarga. Dan di dalam lingkungan kerja saudara, saudara perlu membangun hal-hal seperti ini menjadi satu teamwork yang kuat. Tidak cukup itu. Kendati pun saudara sudah melewati sekarang menjadi wisudawan, wisudawati, lulus dari Poltekim. Tetapi jangan pernah berhenti belajar, to learn, to live, to love, to learn, keep learning. Bahwa belajar adalah proses ongoing terus sampai dalam kehidupan saudara. Kalau saudara ingin berhasil, jangan pernah berhenti belajar. Bila perlu, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina sekalipun. Learn, to learn, keep learning. Dimanapun saudara belajar dan dimanapun saudara tempatkan, saudara belajar tentang tugas fungsi yang saudara lakukan. Perbaiki diri saudara dengan terus belajar. Dan to leave a legacy. Poin keempat adalah to leave a legacy. Meninggalkan legacy dalam setiap jejak-jejak di mana saudara ditempatkan. Pada waktu si A ditempatkan sebagai pegawai kata subdit atau direktur atau kabak atau kasubbak atau kakanim atau kadif atau kakanwil atau dirjen, whatever you are, leave a legacy. Orang akan menang saudara, oh zamannya dia menjadi kadif, zamannya dia menjadi kanwil, kakanwil, top, Marco top, hebat dia. Leave a legacy. Harimau mati meninggalkan belang. Kita mati meninggalkan legacy. Maka anak saya yang saya kasihi, kamu adalah potensi besar sebagai pemimpin-pemimpin di Kementerian Hukum dan HAM. Dan di antara saudara-saudara akan bersaing untuk merebut posisi-posisi tertentu. Akan ada survival of the fittest, kompetisi. Saudara akan bertarung di antara teman-teman saudara untuk merebutkan dan mengabdi kepada bangsa ini. Maka kompetisi yang terbaik akan menjadi pemimpin-pemimpin yang akan datang. Nanti akan saya lanjutkan mengenai hal ini. Sebagai lulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, saudara harus mempunyai 5 modal dasar untuk terjun ke dunia. Di Kementerian Hukum dan HAM, modal dasar itu adalah siap, yang artinya strategi. Sebagai pemimpin, saudara harus mempunyai strategi dan mampu membuat suatu strategi untuk percepatan kinerja organisasi. Integritas, ini yang paling penting karena harus ada di dalam diri kita semua sebagai tuntutan dalam bertindak dan berperilaku. Ini berkali-kali saya katakan. Seorang finansir terbesar di Wall Street namanya Warren Buffett. Orang kaya dunia, financial terkenal. Dia bilang, kalau saya hendak menggaji seseorang di perusahaan saya, maka yang saya butuhkan ada 3 hal. The first one is intelligence.
kecerdasan. Saudara-saudara pasti sudah cerdas karena pertama sebelum masuk sudah CAT. Sekarang belajar terus, saudara cerdas. Ada yang lebih cerdas, tentu ada yang berprestasi paling top tadi. Tetapi buat saudara-saudara yang tidak berdiri di depan ini, saudara mempunyai kesempatan untuk to make yourself better than everybody around you. Dan anak-anak saya yang berdiri di depan ini mendapat penghargaan, don't stop making progress. Intelligent, kecerdasan sangat diperlukan. Yang kedua, energy, the power to work, the power to do something. Kendati pun Anda cerdas, tapi kalau tidak ada tenaga untuk bekerja, tidur saja di kantor, you are useless, man. You have to have a good energy, a power to work. Kemampuan bekerja keras, tidak menghitung waktu. Jam 5, belum jam 5 sudah tutup laptop, tidak mau lagi bekerja. You have to work beyond the call of duty. If you do that, you will be a successful person in your future. Work beyond the call of duty. Karena ada beberapa orang yang bekerja sampai jam 5, belum jam 5, makan siang 3 jam, duduk-duduk, main handphone, kamu akan kalah dalam kompetisi. The survival of the fittest. You have to have energy to work. Kamu lulus hari ini adalah kesuksesan. Awal kesuksesanmu. You still have a lot of things to do. Ya, to achieve. Baru yang ketiga yang dikatakan itu. Integrity. Integritas. Menurut Warren Buffett, if you don't have the third one, if you don't have integrity, I don't bother to think about the first and the second one. Saya tidak perlu apakah dia cerdas, apakah dia punya energi kuat. Yang penting dan utama, first of all, is integrity. Integritas. Dalam integritas itu ada kejujuran. Karena di tangan orang tidak mempunyai integritas, dia cerdas, dia punya energi besar, daya rusaknya besar. Tetapi di tangan orang yang cerdas, di tangan orang yang punya energi besar dan punya integriti, daya kontributifnya besar. Remember this. In your life, intelligence, energy, and integrity. Pertama tadi 4L. And the second one, intelligence, energy, integrity. Prinsip yang berikutnya dalam strategi kita accountable. Semua perbuatan harus merupakan kinerja yang saudara hasilkan harus ada akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan. Dan kemudian profesional. Profesional berarti dia bekerja, sudah mempunyai skills. Kalau saudara sudah mempunyai kualifikasi profesional, you have skills, you have knowledge. Anda ditempatkan sebagai kalapas, kakanim, profesional, Anda punya skills, Anda punya leadership, Anda punya kemampuan. So, be a professional. Maka saya, anak-anak saya sekalian, saya berharap selalu siap. Sebagai seorang baru memasuki tugas sebagai aparatur sipil negara, saudara adalah aset bangsa yang harus mampu menguasai teknologi informasi dan bahasa asing. Kita berpacu-pacu mengirimkan anak-anak kita ini, kalian-kalian ini untuk sekolah jauh-jauh ke luar negeri. Sumber daya manusia. We are living in a fourth industrial revolution. Kita hidup dalam revolusi industri keempat menuju revolusi industri kelima. Prepare yourself.
Dalam kompetisi global Anda harus mampu menguasai bahasa asing. Satu ekstra bahasa asing. Apakah bahasa Mandarin, English? Di dunia belahan timur bahasa Arab. Kemudian di Amerika Latinos, Spanish. Karena belahan dunia itu banyak penduduknya. China juga begitu. Tetapi sebagai bahasa internasional English, you must speak English fluently. If you would like to compete, dan kamu harus membuat dirimu punya comparative advantage. Lebih dari saudara-saudara, lebih dari teman-teman yang lain supaya kamu muncul. He is good, man. He speaks English fluently. He has good capability, knowledge, and he has integrity. Kamu akan nampak di situ dan kamu akan terpilih. You are the chosen one to lead. Apakah jadi Kakanwil, apakah jadi Kakanim, Kasubdit, whatever. Kamu harus melewati jenjang-jenjang itu nantinya. Dalam bekerja juga harus punya hospitality, entrepreneurship, serta networking. Jangan bekerja solo, seolah-olah kamu sendiri yang paling pintar di sekitarmu. Bekerjalah dengan membangun networking. Kalau kamu mau berjalan cepat, kamu bisa berlari maraton. Tapi kalau kamu mau berjalan jauh, kamu perlu teamwork. Perjalanan kamu masih jauh puluhan tahun ke depan. You need teamwork. You have to be able working as a teamwork, not a lone ranger. Kamu harus bekerja dengan sebagai leader, kamu harus punya memanfaatkan teamwork untuk mencapai tujuan yang kamu inginkan sebagai pemimpin di situ. Karena kamu semua adalah calon-calon pemimpin ke depan. Tantangan Kementerian Hukum dan HAM di masa depan semakin besar. Tuntutan masyarakat semakin kompleks. Oleh karenanya para lulusan Poltekim dan Poltiki punya peranan penting untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Karena saudara dididik dan siap selama 4 tahun untuk siap bekerja dan berkinerja di Kementerian Hukum dan HAM. Sekaranglah saatnya saudara mengaktualisasikan ilmu pengetahuan yang saudara miliki. Bagi alumni-alumni Poltekkip, saudara akan ditempatkan di Nusa Kambangan 6 bulan. Ya Pak Dirjen? Siapapun dia, termasuk putrinya Dirjen. Kalau ada anak menteri di sini atau anak menteri yang lain, harus masuk. Jadikan penempatanmu di Nusa Kambangan sebagai kawah candra di muka yang membina kamu menjadi seorang calon-calon pemimpin ke depan. Calon-calon Kalapas yang tangguh, KPLP yang tangguh, Kadipas yang tangguh, whatever. Di sana kamu akan dididik belajar di super maksimum security, maximum security, medium security, dan Bapas. Juga dididik kamu di sana juga di lapas terbuka. Kamu harus menguasai tahapan-tahapan. Saya senang dan ternyata abang-abangmu dan kakak-kakakmu yang sebelum ini mengapresiasi walaupun awalnya bersungut-sungut ditempatkan di Nusa Kambangan. Ini adalah suatu kesempatan besar buat kamu untuk menambah pengalaman sebelum benar-benar kamu ditempatkan di tugas-tugasmu di mana nantinya. Semacam pemagangan. Saya sudah bilang sama Pak Dirjen, siapkan fasilitas di sana. Kita akan mengirim surat kembali kepada Menteri PUPR. Ada lapangan olahraga. Ini Pak Ibu Utami kemarin itu, Dirjen sudah membangun bersama PUPR di sana. Ada rusun, ada rumah jabatan. Kita akan tambah terus. Lapangan olahraga. Kalau suka menembak seperti saya, ada lapangan tembak. Baik lapangan tembak untuk short range maupun
senapan panjang. Supaya kamu jangan menembak kaki kena kepala. Perlu latihan. Apapun itu kamu perlu latihan. Hadirin dan para wisudawan yang saya banggakan. Selamat memasuki dunia kerja yang nyata. Bekali diri dan jiwa dengan iman takwa. Siap ditempatkan dimanapun saudara berada. Jangan pernah puas. Kejar jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Seperti saya katakan, menambah ilmu pengetahuan. Keep learning. Dalam bekerja nanti, kamu harus punya target. Aim high. Bung Karno mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalaupun kamu jatuh, akan jatuh di antara bintang-bintang. Itu Bung Karno. Jangan memperpendek mimpi, mengecilkan mimpimu. Bung Karno mengatakan, gantungkan setinggi langit. Saya akan menjadi Menteri Hukum dan HAM next 30 years to come. Dan kamu jangan hanya mengatakan menjadi Menteri Hukum dan HAM tapi tidak mau bekerja. Prepare yourself. Do all things to get that dream. Ya. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Saya akan jadi menteri. Meleset sedikit jadi dirjen. Nah, ini putrinya Pak Dirjen, mimpi kamu jadi menteri. Kalau meleset paling-paling sama dengan bapaknya, Dirjen. Kalau lewat, pasti orang tua bangga sekali. Dan jangan pernah takut gagal. Dalam kehidupan kita ini semua kita pernah gagal. Jangankan dalam karir, bercinta pun berpacaran pernah kita gagal. Nggak tahulah satu di antara kamu ada yang langsung tidak gagal. Ini cewek-cewek ini. Kalau kamu gagal bercinta, berpacaran, langsung mau minum racun, mati kau. Yang kau lakukan bangkit hidup, jangan mengurung diri di kamar 3 malam, 3 hari, seminggu. Pada saat kamu gagal ditinggalkan pria, kamu cari yang lebih tampan dari dia, bawa di mukanya itu, lebih top dari lu, bilang sama dia. You have to keep fighting. Jangan pernah berhenti. Kalau kamu gagal, bangkit lagi, perbaiki. Those who cannot change their, ini George, apa artinya? Dikatakan, you are not failing yet until you stop trying. Kamu belum gagal kecuali kamu berhenti mencoba. Ya, jatuh bangkit lagi. Peselancar yang kuat, pelaut yang kuat adalah orang yang mampu melewati tantangan laut yang ganas. Jadi keep trying, jangan takut gagal. Aim big, bermimpilah setinggi-tingginya. Don't be afraid to dream a big dream. Ini perlu saya sampaikan. You never fail until you stop trying. Jadi anak-anak saya yang saya kasihi, kamu sudah melewati tahapan yang cukup berat dalam pelajaran. Sudah punya modal dasar. Jangan sia-siakan modal dasarmu itu. Kamu menjadi abdi bangsa di Kementerian Hukum dan HAM. Dan saya minta kepada kamu menjadi suluh-suluh anak-anak bangsa yang mencintai bangsa ini. Jangan pernah punya niatan untuk mencederai bangsa ini. Menjadi duta-duta kebangsaan yang setia kepada ideologi negara, konstitusi negara. Karena kamu telah memperoleh fasilitas negara sejak kamu dididik dari Poltekim. Saya sangat berharap
Suatu saat, saya tidak tahu berapa tahun ke depan, ketemu, kamu sudah seorang kepala kantor imigrasi, kalapas di tempat yang top, dan ternyata itu adalah lapas yang memperoleh WBBM atau WBK. Wah, top. Dan namamu dikenal orang. Dan kepada para orang tua yang telah menitipkan anak-anaknya ke kami di Kementerian Hukum dan HAM, di Poltekim, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami mendidik, membina anak Bapak Ibu semua. Moga-moga mereka akan menjadi orang-orang yang tetap berbakti kepada orang tua, berbakti kepada bangsa. Yang pertama kamu lakukan nanti kamu sembah, kamu sujud di hadapan orang tuamu. Ada sebuah cerita, saya lihat itu waktu itu orang di Thailand. Sebaik lulus dia dari satu institut akademi pemerintahan, dia tinggal di luar kota. Yang dia lakukan pertama-tama adalah pergi ke kampungnya. Dia ambil air satu baskom, ada neneknya, ada orang tuanya di situ. Ditaruh baskomnya di sini, diminta kakeknya sama mamanya sama bapaknya bercuci kaki di strip, cuci kaki di baskom itu. Dia ambil baskom itu, airnya dia cuci muka. Hanya karena orang tua, Anda berhasil mendidik saudara sejak kecil. Don't ever forget that. Dan lebih dari situ, di atas segalanya, jangan pernah melupakan kasih sayang Tuhan kepadamu yang telah memberikan kamu banyak kesempatan. Di antara anak-anak bangsa yang lain yang bermimpi duduk di tempatmu itu. Pada waktu kamu masuk Poltekim, puluhan ribu yang mau duduk di tempatmu itu. Be grateful. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada orang tuamu. Dan kalau boleh gaji pertamamu nanti kamu serahkan dulu ke orang tua. Walaupun itu mungkin tidak buat ada beberapa orang tua tidak, apalagi buat Pak Dirjen nanti kan. Kalau siapa nama? Apa? Aurelia ya. Berapalah itu sama Pak Dirjen. Tapi kalau kamu kasih itu ke mamanya, ini mam, gaji pertama saya. Alamak. Bahagianya orang tua itu. Do it. Itulah wujud kasih sayang kita kepada orang tua kita. Sebagai anak, jangan pernah melupakan kalau kamu berbuat baik kepada orang tuamu, mengabdi, menyayangi orang tuamu, berkat-berkat, rahmat dari Tuhan akan mengalir kepadamu. Dan saya merasakan itu kepada ibu saya. Kemarin hari ibu. Karena seorang ibu dan ayah akan selalu berdoa kepada anak-anaknya menjadi orang yang sukses. Dan doa itu dikabulkan Tuhan, kamu menjadi orang sukses. Jadi sekali lagi kepada orang tua, terima kasih atas titipannya. Mudah-mudahan anak-anak ini akan terus menjadi bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Menjadi abdi bangsa, yang berguna bagi bangsa, berguna bagi orang tua, berguna bagi sesama manusia. Kepada saudara-saudara para dosen, senat, yang telah memberikan yang terbaik untuk mendidik anak-anak kita itu, anak-anak kita ini semua, terima kasih untuk pengabdian saudara-saudara, para direktur, kepala BPSDM, saudara semua, terima kasih atas kerja keras saudara. Sekarang kita mewisuda anak-anak kita untuk kita tempatkan menjadi bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, memberikan sumbangsihnya untuk bangsa dan negara. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi.
terakhir kita kumpul bersama-sama, karena esok ku pergi tinggalkanmu. Hanya satu mintaku, tolong jangan lupakan aku. Bawa daku sertamu di dalam mimpimu. Peluklah daku sayang, dekaplah daku sayang. Ini yang terakhir kita kumpul bersama, bukan untuk berpisah. Peluklah daku sayang, dekaplah daku sayang. Ini yang terakhir kita kumpul bersama, bukan untuk berpisah. Jangan menangis ibuku tersayang, ku kan pergi untuk tugas negara. Walaupun ku jauh darimu ibu, doaku selalu menyertaimu. Ku ingat doa ayah di kala itu, kau serahkan hidupku untuk dirimu. Itulah yang membuat aku kuat untuk menjadi taruna yang setia. Terima kasih, oh ayahku, kau utus aku jadi taruna. Terima kasih, oh ibuku, ku telah usai jadi taruna. Terima kasih ayah ibu, berkat restumu aku berjuang. Terima kasih ya Tuhanku, kau berikan mereka terbaik untukku. Kau berikan mereka terbaik
menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Penutupan sidang Senat terbuka oleh Ketua Senat Dosen Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Imaduddin Hamzah, disilakan. Sebelum kami tutup, Pak Menteri izinkan kami menyampaikan sepotong pantun untuk taruna kita. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, tidaklah lupa mengajak kawan. Jadilah pembelajar yang terus berkembang. Ciptakan legasi kinerja Kumham yang membanggakan. Dengan mengucap Alhamdulillah, sidang Senat terbuka, wisuda program Diploma 4, Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Taruna Politeknik Imigrasi tahun akademik 2021 saya nyatakan ditutup. Semoga Allah memberkahi kita semua. Terima kasih. Acara wisuda selesai. Hadirin dimohon berdiri. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Presidium meninggalkan tempat acara.
silakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara wisuda program Diploma 4 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 52 dan Politeknik Imigrasi Angkatan 20 tahun akademik 2021. Kami segenap sivitas akademika Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Politeknik Imigrasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasi seluruh pihak dalam pelaksanaan wisuda. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without